Semoga keadaan saudara pada saat ini dalam keadaan sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam menjalani hari-hari yang ada. Pada saat ini saya mau mengajak kita kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang selalu memimpin hidup kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, yang demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya yakin kita semua tidak asing ya dengan istilah orang kuat. Nah, yang namanya orang kuat biasanya ada di sebuah lembaga, bisa di sebuah organisasi, bisa di sebuah komunitas. Mungkin juga yang namanya orang kuat itu ada di bidang politik, ada di bidang ekonomi, bahkan ada gereja-gereja tertentu yang di dalamnya punya apa yang namanya orang kuat. Saudara, kalau kita berbicara tentang orang kuat, apa sih yang dimaksud dengan orang kuat itu? Yang dimaksud dengan orang kuat adalah orang yang sangat berpengaruh, yang sangat didengar, yang lebih dihargai dibanding dengan orang lain, yang lebih dihormati, yang lebih ditakuti, yang lebih didengar. Nah, kalau kita lihat kenapa orang itu disebut sebagai orang yang kuat? Mungkin dia disebut orang kuat karena dia merupakan orang yang paling lama di organisasi tersebut. Mungkin juga dia bisa menjadi orang kuat karena dia merupakan perintis dari lembaga yang ada. Mungkin juga dia bisa menjadi orang kuat karena dia punya support dana yang paling besar. Mungkin juga karena dia dianggap yang paling cerdas, yang paling bijak dibanding dengan yang lain. Nah, saudara, kalau kita lihat, yang namanya orang kuat itu selalu diperhitungkan. Jadi kalau dalam sebuah organisasi ada orang kuat, maka kalau mau mengambil keputusan harus menunggu si orang kuat. Kalau ada rencana untuk berapat misalnya, itu pun harus disesuaikan dengan waktunya si orang kuat. Bahkan yang namanya orang kuat ini bisa merubah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat. Bahkan yang namanya orang kuat ini bisa menyingkirkan ya orang-orang yang dianggap berseberangan dengan dirinya. Saudara, pada saat ini kalau kita berbicara tentang orang kuat, selama ini rupa-rupanya lebih berkonotasi kurang oke ya, negatif. Nah, saudara, kalau kita lihat pada saat ini, firman Tuhan juga mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa yang firman Tuhan mau katakan bagi kita? Apakah artinya kita diminta untuk memupuk kekuatan kita supaya kita bisa mempengaruhi Tuhan? Supaya Tuhan mau mengikuti apapun yang kita mau, supaya kita
kita bisa mengatur Tuhan? Saudara, kalau kita berbicara tentang Efesus 6 ayat yang ke-10 yang mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pada saat ini firman Tuhan sebenarnya hendak mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita hendaklah kita ini menjadi orang Kristen yang tidak mudah goyah dalam iman, dalam harap, dalam kasih kepada Allah ketika kita sedang mengiringi Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan harusnya kita menjadi kuat, mempunyai kekuatan, mempunyai keteguhan apapun yang harus kita alami ketika kita mengikut Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, marilah kita mewarnai kehidupan kita dengan kita terus mau berusaha, dengan kita terus mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak menjauhkan diri dari relasi dengan Allah, supaya benar-benar kita dapat menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memampukan saya juga saudara, supaya kita boleh menjadi orang yang senantiasa kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.